Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, tiada henti khotib berwasiat kepada diri khotib dan kepada para hadirin sekalian, mari kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, karena hanya itu yang akan menjadikan kita selamat di dunia dan akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah, tidak terasa beberapa hari lagi kita akan menemui bulan Ramadan. Mudah-mudahan usia kita sampai kepada hari pertama di bulan Ramadan dan sampai hari terakhir. Ini adalah di akhir bulan Sya'ban. Harus ada beberapa persiapan yang harus kita persiapkan menyambut tamu agung yang luar biasa, yang tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk meraihnya. Ada banyak ayat dalam Al-Quran, ada banyak ayat juga dalam hadis, ada banyak kaul Rasulullah SAW yang menerangkan keutamaan bulan Ramadan. Di dalam Al-Quran tegas bahwa Allah mewajibkan berpuasa di bulan Ramadan bagi yang mampu, bagi mereka yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wajib berpuasa, tidak bisa tidak, bagi mereka yang mampu wajib melakukan puasa. Tujuannya adalah agar mereka semuanya, agar kita semua orang yang beriman meningkat derajatnya menjadi orang-orang yang bertakwa. Dipertegas kembali dengan penyemangat di dalam ibadah di bulan Ramadan dengan jaminan ampunan dan pahala yang besar. Seperti dalam hadis dikatakan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Ada lagi hadis, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri, maksud di sini adalah qiyamul lail atau makna lainnya adalah salat tarawih di bulan Ramadan dengan iman dan berharap ridha Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Tantangannya para hadirin, tidak mudah kita untuk mendapatkan ampunan Allah. Tidak mudah kita sebetulnya untuk berpuasa dengan imanan wahtisaban. Kayak mudah, tapi kok ternyata kalau kita renungi, kita sering terjebak kepada beberapa hal dalam ibadah kita yang kemudian menghilangkan imanan wahtisaban tersebut. Ada beberapa jebakan dalam ibadah yang seringkali karena kita terjebak dalam jebakan-jebakan tersebut, kita tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah tersebut, dan tujuan dari penyelenggaraan atau pelaksanaan ibadah tersebut sama sekali tidak tercapai oleh orangnya. Padahal orang yang melakukan ibadah tersebut, tetapi tujuannya, goal dari ibadah tersebut tidak diperoleh oleh orang tersebut. Puasa muaranya adalah, luaran dari puasa adalah ketika kita bisa 30 hari berpuasa secara penuh, lulus 30 hari atau 29 hari kita berpuasa, kita menjadi orang yang lebih takwa, lebih iman, lebih yakin akan janji-janji Allah. Tetapi ternyata tidak mudah untuk mencapai itu. Mari kita bahas sedikit dalam khutbah yang saya coba sesingkat-singkatnya ini. 4 hal yang kadang menjadikan jebakan kita dalam beribadah, sehingga kita tidak merasakan nikmatnya ibadah dan tidak mendapatkan dampak positif dari ibadah tersebut. Yang pertama adalah kita sering beribadah karena terjebak oleh momentum. Momentum itu adalah saat-saat yang berharga, saat-saat yang tepat. Berpuasa tentu, kalau kita bicara momentum, ya saat yang tepat untuk berpuasa ya bulan Ramadan. Sudah mah itu diwajibkan oleh Al-Quran. Kebetulan kita ini negara dan kita ini masyarakat mayoritas muslim, sehingga banyakkan puasanya, jadi bareng-bareng. Momentum itu, saat-saat itu seringkali menjebak kita
Sehingga kita berpuasa karena kita merasa ini adalah waktu yang tepat untuk berpuasa, mumpung lagi barang baru. Ketika kita misalnya senang melakukan olahraga pagi, maka momentum yang tepat untuk kita adalah pagi-pagi hari itu. Ketika hilang pagi-pagi hari, kehilangan momentum kita untuk berolahraga. Banyak orang terjebak ibadah karena merasakan ada momentum, lagi rame-rame. Ikut terawih, ini kan lagi musimnya terawih. Ayo kita ikut, ini masanya terawih, nanti bulan puasa enggak ada lagi terawih. Hilang imanan wahtisabannya, lupa. Ayo kita kuliah subuh, ini lagi rame-rame, ini masanya rame kuliah subuh. Hilang imanan wahtisabannya. Itu jebakan momentum, jebakan saat-saat yang kadang kemudian membuat kita lupa untuk bahwasanya ketika kita hendak ibadah harus diniatkan satu, hanya karena, demi, dan untuk Allah. Berikutnya, jebakan yang kedua adalah jebakan rutinitas. Jebakan rutinitas. Kita sering terjebak, kebiasaan kita melakukan sesuatu seperti putaran mesin, maka akan berlaku hal yang sama seperti itu, dan itu akan bergerak secara spontan. Secara spontanitas kita akan melakukannya, dan di saat-saat itu kita kehilangan makna dari apa yang kita lakukan karena kita hanya melakukan itu secara rutinitas saja. Bagi orang yang terbiasa sholat 5 waktu, hati-hati, bisa jadi 5 waktu itu hanya sebatas rutinitas saja, tetapi kehilangan makna dalam sholat yang 5 waktu tersebut. Kita nanti di bulan Ramadan akan 1 bulan menjalani rutinitas berpuasa. Hati-hati, jebakan rutinitas bisa menghilangkan atau paling tidak mengurangi aspek imanan wahtisaban tadi. Berikutnya yang ketiga, jebakan sering terjadi ketika ibadah karena tekanan sosial. Keluarga kita, mertua kita, istri kita berpuasa, maka kita malu dong kalau nggak puasa. Kan mertua berpuasa. Itu adalah juga jebakan tekanan sosial yang bisa menghilangkan aspek imanan wahtisaban tadi. Dan yang terakhir adalah karena kepentingan pribadi kita. Seringkali kita niat beribadah tidak dilandasi dengan niat, ya Allah, ini adalah bentuk pengabdian hamba kepadamu, tetapi kita niat beribadah karena kita mungkin ingin melepaskan kepenatan. Kita sholat berjamaah karena senang kumpul-kumpul dengan teman, daripada di rumah sepi tidak ada teman, maka melangkahkan kakinya karena dan demi untuk kumpul-kumpul dan menghilangkan kepenatan. Itu di antara 4 hal. Masih banyak hal-hal lain yang merupakan jebakan-jebakan setan yang menjebak kita sehingga ibadah kita menjadi tidak bermakna, menjadi tidak ada maknanya, kurang makna, dan kurang mendapatkan dampak positif dari ibadah tersebut. Apa solusinya? Solusinya adalah kembali imanan wahtisaban. Setiap hari ketika kita hendak puasa, ucapkan niat itu, baik niat secara lisan maupun niat dengan iman. Ya Allah, saya niat berpuasa pada hari ini hanya karenamu, hanya untukmu, hanya demi engkau ya Allah. Saya melangkahkan kaki untuk sholat tarawih ya Allah hanya karenamu, hanya untukmu, hanya untuk mendapatkan ridho darimu. Itu salah satu solusinya. Dengan keimanan, harapan hanya dari Allah saja. Insya Allah apapun yang sifatnya duniawi akan kita peroleh ketika kita awali niat ibadah kita dengan imanan wahtisaban. Dan insya Allah selesai kita berpuasa, aktivitas berpuasa 30 hari, sholat tarawih 30 malam, kuliah subuh setiap pagi, akan berdampak lulus kita. Selesai kita dari bulan Ramadan, insya Allah kita akan mendapatkan predikat orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.